Apa itu Ramadan School? Ya, jadi Ramadan School adalah suatu edukasi yang menekankan pada knowledge dan mencakup perspektif agama, kemudian mengkombinasikan dengan motivasi kehidupan sehari-hari. Di episode Ramadan School merupakan sharing knowledge buah dari analisis berbagai referensi, sehingga relevan untuk diimplementasikan. Tapi jauh sebelum itu, gua mau ngingetin, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, biar gua makin semangat nih untuk mengedukasi dan menginspirasi. Terlepas dari itu semua, Ramadan School tentu memiliki tujuan, yakni identity, problem solving, and utility. 3 pokok tujuan yang menjadi acuan gua dalam episode ini. Tak hanya itu, di episode ini lebih terfokus pada dauh para ulama atau ustadz maupun para tokoh agama yang terkemuka lainnya yang memiliki hubungan dekat atau bermanfaat dengan kehidupan sehari-hari. Namun di video ini, gua akan membahas analogi Ramadan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ya, tahu nggak sih guys? Kalau Ramadan itu bulan edukasi multidimensi. Ya, maksudnya apa sih? Maksudnya tuh, Ramadan itu ibaratkan sekolah kemanusiaan holistik integratif. Software Ramadan itu sendiri merupakan program dan kurikulum yang akan diaktualisasikan. Sedangkan hardware-nya adalah bangunan fisik seperti ruang kelas, musola, masjid, perpustakaan, kantin, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Kemudian, peserta Ramadannya adalah para pembelajar sekaligus guru yang harus berperan sebagai pendidik diri yang proaktif dan dinamis. Sedangkan lingkungan mental, spiritual, dan sosial melingkupi menjadi penyempurna sakralitas dan ritualitas sekolah Ramadan. Sebagai sebuah sekolah, ya para pembelajar, lo semua jelas atau gua mengistilahkan sebagai saimin atau soimin, tidak boleh bolos berpuasa, tetapi harus disiplin bangun pagi, menempah diri, dan membentuk karakter dalam sebuah sekolah kemanusiaan. Saat berada di sekolah, para pembelajar harus jujur dan mandiri, menjadikan diri sendiri sebagai pembelajar dan sumber belajar dari paket kurikulum Ramadan. Ya, seperti menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, tidak merokok, tidak menggunjing, tidak mudah marah, tidak arogan, tidak bertindak semena-mena, termasuk tidak korupsi. Nah, ini yang urgent sebenarnya bagi negara kita ya. Puasa korupsi termasuk pelajaran wajib yang harus ditaati. Puasa korupsi tidak boleh hanya berlangsung di bulan suci doang. Ya, lalu kumat lagi selepas Ramadan. Puasa korupsi harus sukses sepanjang masa. Karena tujuan utama berpuasa adalah menjadi lulusan Ramadan yang bertakwa sejati, berkesadaran tinggi atau high awareness, berkarakter positif, dan berintegritas moral mulia. Tujuan puasa sebagai proses humanisasi idealnya memotivasi soimin atau lo semua untuk berhati mulia, bersikap jujur, berpikir positif, dan bertindak penuh kearifan, mengedepankan etika dan estetika dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan rela menunda kesenangan dan kenikmatan duniawi demi tujuan masa depan. Oke guys, jadi selanjutnya gue akan membahas tentang kurikulum Ramadan. Nah, paket kurikulum Ramadan tidak hanya dipelajari di siang hari nih guys. Pada malam hari juga, pelajaran penting Ramadan tidak boleh diabaikan. Ia menyegerakan berbuka saat mendengar azan maghrib merupakan itu anjuran. Membendung nafsu makan yang berlebihan dan balas dendam akibat lapar dan haus saat berbuka juga harus dikendalikan. Sehingga kualitas ibadah Ramadan tidak sebatas puasa perut dan di bawah perut atau saum al-awam. Melalui sekolah Ramadan, umat Islam harus melakukan transformasi diri atau puasa perut, puasa nafsu syahwat menjadi puasa hati dan pikiran, puasa mentalitas, spiritualitas, puasa lahir batin, sehingga lo semua dapat merasakan nikmat, berkah, bahagia, dan indahnya sekolah kemanusiaan Ramadan. Nah, sekolah Ramadan itu sekolah hati, pikiran, sikap, dan perbuatan. Proses penempahan diri. Lo semua berfungsi membebaskan mereka dari sifat-sifat kebinatangan, ya, seperti rakus, tama, dengki, munafik, sombong, zolim, dan sebagainya. Menyekolahkan hati dan pikiran dengan penyadaran mental spiritual membuat kualitas kemanusiaan naik derajat, ya, dengan cara menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan seperti kasih sayang, empati, pemaaf, bermurah hati, berbagi, dan sebagainya. Sekolah Ramadan merupakan momentum untuk melakukan pembebasan diri dari segala bentuk waktu tercelah dan perilaku hewani,
menuju integritas pribadi yang humanis, kurikulum Ramadan pada malam hari harus ditekuni. Sholat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir istighfar, hingga iktikaf perlu dihabituasi. Tidak hanya membuat masjid dan musola ramai dan penuh jamaah di minggu pertama, tapi penuh dinamika dan budaya Islami selama Ramadan. Kurikulum Ramadan harus diinternalisasikan dalam server kemanusiaan kita, sehingga ketekunan, ketaatan, dan kekhusyukan dalam ibadah membuahkan akhlak mulia yang penuh kasih sayang, damai, dan toleransi. Nuansa kebersamaan dari salat berjamaah di masjid seperti salat tarawih idealnya melahirkan sikap persatuan, kesatuan, kebersamaan, keluargaan, kerukunan, dan perdamaian dengan sesama. Kurikulum Ramadan dalam ranah sosial nih, seperti anjuran memperbanyak sedekah, berempati kepada fakir miskin, dan membayar zakat fitrah dan zakat harta, mendidik lo semua memiliki empati dan etos berbagi kepada sesama. Makna sosial Ramadan tidak lengkap tanpa ada proses transformasi sosial dari manusia egois menuju manusia humanis yang memiliki solidaritas sosial dan kesetiakawanan yang tinggi. Nah, jadi di Ramadan School ini ada juga yang namanya sekolah yang mencerdaskan. Lo pasti tahu ya guys. Jadi di Ramadan School ini lo tidak hanya ditempa sebagai knowledge, tapi juga dengan behavior lo, sikap lo semua, dan juga pikiran lo bisa lebih terarah, hati lebih tenang gitu. Artinya di sini adalah Ramadan School juga menjadi tolak ukuran sebagai sekolah yang mencerdaskan. Sekolah Ramadan adalah sekolah kemanusiaan yang mencerdaskan. Sekolah ini tidak hanya untuk para soimin ya. Ya, sekolah ini tidak hanya untuk lo semua, tapi juga harus berdampak bagi pengembangan nilai-nilai sosial kemanusiaan universal. Limpahan keberkahan rezeki di bulan suci bukan hanya untuk para soimin, tapi mesti berdasarkan positif bagi para pelaku ekonomi lintas suku bangsa, lintas budaya, dan lintas agama. Sekolah kemanusiaan ini menjadi motor penggerak yang memberdayakan ekonomi umat dan bangsa. Sehingga dengan optimalisasi fungsi zakat, infak, dan sedekah, umat dan bangsa menjadi lebih makmur, adil, dan sejahtera. Nah, sekolah Ramadan itu mencerdaskan soimin, mencerdaskan lo semua dengan melatih dan melejitkan multi kecerdasan mereka. Ya, seperti kecerdasan intelektual, emosional, ekonomi, ekologi, spiritual, dan sosial. Etos Iqra, membaca, belajar, meneliti, dan menulis harus menjadi budaya akademik yang membuahkan produktivitas keilmuan dan wawasan pengetahuan yang luas dan luas. Jika selama Ramadan Rasulullah mengikuti sekolah literasi dan membaca Al-Quran di bawah bimbingan Jibril alaihissalam secara langsung tuh, maka keteladan budaya membaca itu patut diikuti dan ditindaklanjuti soimin atau lo semua sepanjang hayat. Karena etos literasi dan Iqra sejatinya merupakan pilar utama peradaban Indonesia yang berkemajuan. Sekolah Ramadan juga meningkatkan kecerdasan emosional soimin melalui latihan menjadi penyabar, pemaaf, penyayang, dan pengendali atau manajer diri yang handal. Ketika merasa lapar, dahaga, menghadapi aneka godaan hidup lainnya, lo semua diedukasi untuk menyelami hakikat menahan diri, atau istilahnya itu siam. Menunggu azan maghrib tiba boleh jadi merupakan pembelajaran berharga untuk bisa bersabar dan memiliki self control yang prima. Sehingga proses pencerdasan emosi itu dapat membuahkan nilai-nilai kejujuran. Ya, seperti jujur kepada diri sendiri, kepada sesama, dan terutama kepada Tuhan. Bersekolah Ramadan dapat pula melejitkan kecerdasan spiritual. Nuansa pendekatan diri kepada Tuhan melalui aneka ritualitas siang dan malam Ramadan. Utamanya istighfar dan doa, menjadikan lo semua berlomba-lomba meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, proses iktikaf terutama di 10 hari terakhir Ramadan merupakan bentuk penyucian diri atau tazkiyatun nafs yang merupakan spiritualitas Ramadan. Sekolah Ramadan juga mengembangkan kecerdasan sosial dengan mendidik dan membiasakan soimin atau lo semua untuk gemar berjamaah. Ya, dapat dibayangkan gak tuh semarak berjamaah di masjid tertentu yang biasa-biasa, tidak seperti di bulan suci atau di bulan Ramadan gitu kan. Nah, Ramadan membelajarkan kepekaan sosial yang tinggi karena sedekah seperti harta, ilmu, tenaga, dan pikiran. Yang terbaik adalah sedekah Ramadan. Pelajaran bersedekah itu perlu dipupuk dan dikembangkan pasca Ramadan agar solidaritas dan soliditas sosial tetap terjaga.
Nah, pada kesempatan ini para ahli juga berkemukakan tuh, seperti Paul C. Borg dan Patricia Brock dalam bukunya The Miracle of Fasting: Proven Throughout History of Physical, Mental, and Spiritual Regeneration pada tahun 2014 menegaskan bahwa puasa merupakan ibadah sekaligus terapi paling menyehatkan bagi tubuh manusia. Secara medis, puasa dapat membersihkan, mendetoksifikasi racun dan sampah makanan dalam tubuh. Melalui puasa, sel-sel dan hormon dalam tubuh itu diremajakan. Ya, seperti energi fisik, mental, dan spiritual dibugarkan dan dilipat gandakan. Puasa ibaratkan sekolah militer di mana pembelajar itu berperang melawan musuh yang ada dalam diri sendiri, seperti hawa nafsu, godaan setan, energi positif, dan lain-lain. Selain itu, puasa menumbuhkan inner spiritual harmony atau harmoni spiritual dalam diri, sehingga dapat membentengi diri dari berbagai kejahatan dan maksiatan. Karena itu, orang yang berpuasa itu memiliki jiwa pejuang dan pemenang, seperti sanggup menghadapi aneka ujian kehidupan dan sanggup melawan musuh dalam diri sendiri. Dengan kata lain, orang yang sukses berpuasa sejatinya sukses memenangi segala bentuk ujian dan godaan dalam kehidupan ini. Sekolah Ramadan yang diakhiri dengan wisuda atau Idul Fitri juga harus dimaknai dengan momentum kemenangan mental, spiritual, sosial, dan moral dalam rangka memerdekakan diri dari segala penyakit hati yang tercela dan korup, ya, seperti sekaligus memerdekakan bangsa ini dari segala bentuk mafia atau persekongkolan jahat dan intervensi asing yang syarat dengan kepentingan liberalisme dan kapitalisme global. Dengan kata lain, dari sekolah kemanusiaan Ramadan, ya Ramadan School ya, lo semua meraih kemenangan sejati dalam jihad melawan hawa nafsu dan sifat-sifat buruk dengan kembali kepada fitrah kemanusiaan yang suci dan leluhur. Adalah fitrah mencintai dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, ya, seperti kejujuran, kebenaran, kebaikan, kebersamaan, kearifan, toleransi, dan keadilan sosial bagi semua dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan keadilan sosial bagi semua dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sekolah Ramadan dengan totalitas puasa yang dijalani, seperti puasa perut, puasa panca indera, puasa anggota badan, puasa hati, dan puasa pikiran dari hal-hal negatif harus membuahkan integritas dan mentalitas manusia bertakwa sejati. Manusia bertakwa sejati pasti memiliki kesadaran tinggi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesamanya tentunya. Ya, seperti jujur, setia kawan, empati, rendah hati, memaafkan, toleransi, penuh kasih sayang, dengan menunda kesenangan sementara menuju kemenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup jangka panjang. Ya, selamat menempuh sekolah Ramadan di tahun ini ya guys semuanya. Semoga lo semua mampu melewati tantangan dan rintangan diri, hingga dimana lo semua mampu mempertahankannya sampai pasca Ramadan nanti. Ya, dengan video kali ini di Ramadan School, semoga lo semua bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share. Semoga kita saling berbagi ilmu di Ramadan tahun ini. Dan gua doakan untuk kita semua, khususnya di Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan yang lebih dan jauh lebih baik di tahun-tahun atau di Ramadan sebelumnya. Dan yang tahun lalu, yang sebelumnya masih bolong-bolong puasanya, ya di tahun ini kita fullkan. Ya, seperti sholatnya yang masih belum fokus dan khusyuk, kita khusyukkan. Zikirnya yang kurang panjang, yang kurang banyak, kita panjang dan banyakin. Seperti kita membaca Al-Quran atau tilawah Quran yang di tahun lalu belum rutin, maka kita rutinkan di tahun ini. Ya, dengan adanya Ramadan School, semoga kita terbuka wawasannya dan semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Atur nuhun. Bye bye.